Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Hosana yang kami kasihi. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya ibadah pada hari ini memberkati saudara semua. Pada hari ini tema kita adalah You are not alone atau kamu tidak sendirian. Kita baca di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus walaupun secara fisik tidak ada di dunia ini lagi, tetapi dia meninggalkan seorang penolong yang kita tahu adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi penolong kita di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus ini yang akan menghibur kita pada saat kita senang maupun kita susah, dan dia selalu mendampingi dalam setiap jalan hidup kita. Dan selain itu, Roh Kudus juga akan mengingatkan kita pada janji-janji Tuhan serta menegur kita apabila kita berbuat suatu kesalahan. Saya berharap kita semua dalam ibadah pada hari ini kita dapat memuji menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan saya juga berharap ibadah pada hari ini akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana kami boleh beribadah online Tuhan pada saat hari ini. Kami berdoa Tuhan, siapkan hati, pikiran kami, waktu kami Tuhan Yesus juga untuk kami memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, Engkau berkati Tuhan semua yang melayani kami Tuhan di ibadah hari ini. Engkau berkati tim Praise and Worship. Engkau berkati pembicaranya Bapak Pendeta Apin. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri juga terus yang akan memberikan kepada kami semangat untuk kami dapat mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami. Dan kami dapat melakukan apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Kalau Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersukacita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, karena sukacita surga turun atas kita semua. Haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama. Come on sing. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi limpah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi terima sukacita, terima sukacita. Haleluya, ada dalam hati kami Tuhan. Takkan
Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang luar biasa. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Kau gak pernah biarkan kami sendirian. Tapi Kau kirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tangan saudara dan katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hati kami dengan urapanmu. Rindu selalu dekat padamu, tinggal di hadiratmu. Kami mau tinggal dekatmu Tuhan. Kami mau senantiasa dekatmu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, mendengar isi hatimu Tuhan. Kami mau dekat. Mari angkat tangan saudara dan sembah. Oh, Allah Roh Kudus, jamah kami, sentuh hati kami, Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Jemaat GBI Hosana pada saat hari ini. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, saya ingin berdoa lebih dulu. Bapa di dalam sorga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah secara pribadi lepas pribadi. Engkau melawat kami ya Bapa. Dan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami. Kami merindukan ya Tuhan, pemberitaan firman Allah menusuk hati kami, mengubah kami, membentuk kami, memproses kami, menasihati, menghibur kami. Sehingga firman-Mu ini Tuhan Yesus benar-benar memulihkan kehidupan kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya berkata shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersuka cita bila hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GBI Hosana hari ini. Hari ini saya akan mengupas kebenaran firman Tuhan dengan tema You are not alone. You are not alone. Jadi saudara dan saya tidak sendiri, saudara-saudara. Kita tidak kesepian dalam hidup karena ada janji Allah. Kita tidak sendiri. Kamu dan saya tidak sendiri, saudara-saudara. Kita ada bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Alkitab berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan sebelum Kristus mati, bangkit, naik ke surga, dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke bumi ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menubuatkan dan berjanji. Dia berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ternyata kita tidak sendiri. Sekalipun Tuhan Yesus telah naik ke sorga dan dalam bentuk fisik tidak ada di bumi ini, dalam arti seperti saat orang Israel kehadiran Kristus secara fisik di sana, tidak lagi karena Yesus naik ke surga. Tetapi ternyata Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kita tidak sendiri karena ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus menyertai kita secara permanen selama-lamanya, kata Alkitab. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau saya menyertai mama saya, atau saya disertai mama saya, temporer. Karena mama saya tidak bisa melakukannya selama-lamanya. Kalau saudara seorang presiden, lalu disertai oleh ajudan, ajudan saudara tidak menyertai selama-lamanya. Hanya sesaat saja, saudara-saudara. Dan sebentar dia istirahat, dia tinggalkan pulang mungkin. Jadi tidak selama-lamanya. Tetapi Allah di dalam kuasanya, yaitu melalui Roh Kudus, turun sebagai penolong dalam hidup kita, menyertainya sampai selama-lamanya. Ini luar biasa. Yang Alkitab menyebutnya, Dia Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal Dia. Dan dunia tidak melihat Dia. Dunia juga tidak mengenal Dia. Mengapa? Karena Roh Kudus, yaitu penolong dalam hidup kita, itu disediakan bagi orang-orang yang percaya. Bukan secara umum, tetapi berkat Allah secara luar biasa,
bagi anak-anak Tuhan, kita tidak sendiri karena rohnya diberikan tinggal dalam diri kita selama-lamanya, saudara-saudara. Dan Alkitab berkata, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Alkitab berkata, Tuhan menyertai kita, yaitu Roh Kudusnya, diam dalam diri kita. Bukan di luar seperti ajudan menyertai lurah atau menyertai gubernur. Saudara-saudara, di luar. Tetapi Tuhan menyertai kita di dalam kita. Wow, luar biasa. Saya berkata, you are not alone. Saudara tidak sendiri. Saudara disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara tidak sendiri. Mengapa? Karena Tuhan memberikan penolong yang lain. Saudara tidak sendiri karena Tuhan memberikan penghibur yang lain. Tuhan memberikan pembela. Roh Kudus disebut penolong, tapi Roh Kudus disebut juga penghibur. Roh Kudus disebut juga pembela kita. Roh Kudus disebut juga pemimpin kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi kita tidak sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal apa Pak Apin kita tidak sendiri? Yang pertama, kita tidak sendiri pada saat kita berdoa. Karena pada saat kita berdoa, Roh Kudus ternyata menolong kita. Jadi saudara-saudara, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, dalam setiap tekanan, saudara berdoa dan engkau berdoa tidak sendiri. Karena setiap orang dalam kehidupannya, terutama dalam berdoa bersekutu dengan Allah, saudara-saudara, engkau tidak sendiri. Sebab janji Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat 26 berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita. Jadi Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini yang pertama yang tidak boleh lupa. Bahwa you are not alone. Saudara tidak sendiri pada saat berdoa. Saudara tidak sendiri. Karena Roh membantu saudara dalam kelemahan saudara berdoa. Karena kita tidak tahu sebetulnya bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Amerika ada Badan Misi Dunia, saudara-saudara. Badan misi ini mengutus 2 orang misionaris ke Afghanistan. Di Afghanistan 2 misionaris ini ditangkap. Pada saat mereka tahu Badan Misi Amerika ini untuk penginjilan dan ditangkap di sana misionaris yang diutus oleh mereka. Bagaimana mereka harus berdoa? Mula-mula mereka berdoa, Tuhan lepaskan kedua hamba Tuhan yang ditangkap di Afghanistan. Lepaskan. Mereka berbulan-bulan berdoa hanya untuk minta kelepasan. Tetapi akhirnya mereka berubah berdoa. Berdoanya berubah. Tuhan, kami minta ya Bapa, supaya orang ini dikuatkan. Misionaris ini dikuatkan dalam menghadapi siksaan dan aniaya. Lalu akhirnya mereka berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Berdoanya, Tuhan kami minta supaya kami diberi kabar. Apakah 2 misionaris ini yang telah ditangkap, mereka sudah dibunuh atau tidak? Sebab ngapain mereka berdoa kalau ternyata sudah mati, saudara-saudara. Mereka terus berdoa. Tuhan beri kabar tentang 2 misionaris yang kami utus. Akhirnya saudara-saudara beberapa bulan dapat kabar bahwa 2 misionaris itu sudah dibunuh. Akhirnya mereka berdoa berubah. Tuhan, kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Kuatkan keluarga
istri dan anak-anak mereka yang ditinggalkan dua misionaris ini. Saudara-saudara, dalam hal ini kita berdoa sebetulnya tidak tahu apa dan bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri memimpin kita berdoa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan untuk berdoa yang cocok, yang tokcer, yang pas. Saya memberi contoh lain. Kalau kita punya kawan, lalu kawan kita punya utang, contohnya gitu. Ya. Bagaimana sebenarnya kita harus berdoa? Tuhan, lunaskanlah hutangnya. Apakah benar seperti itu? Atau kita berdoa jenis yang kedua, Tuhan tolong supaya Engkau menggerakkan ada orang yang melunasi hutangnya. Orang kaya yang tergerak melunasi hutangnya. Apa begitu? Atau kita berdoa yang ketiga, Tuhan tolong supaya orang ini dapat undian. Supaya dapat undian sesuatu sehingga hutangnya lunas. Atau kita berdoa, Tuhan tolong dia supaya dapat pekerjaan sehingga dia dapat mencicil hutangnya. Doa yang mana? Pada dasarnya Allah memberi jalan keluar bila kita minta tolong. Katakan amin. Karena doa selalu ada jawaban. Mintalah maka akan diberikan jawaban oleh Tuhan. Hanya masalahnya caranya seperti apa? Berdoanya seperti apa? Disinilah kita berdoa tidak sendiri. You are not alone. Kita tidak bisa berdoa sendiri. Kita perlu dipimpin Roh Kudus. Karena doa yang betul-betul tokcer adalah Roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi bukan dengan kuat dan gagah kita berdoa buat diri kita. Bahkan kita tidak bisa berdoa untuk diri kita sendiri pun. Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya doa yang seperti ini tokcer. Benar-benar tepat karena Roh Allah sendiri yang memimpin berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, you are not alone. Kita tidak sendiri. Kita punya penolong, kita punya pembela. Kita punya pemimpin. Kita punya saudara-saudara penghibur yaitu kuasa Roh Kudus. Kita tidak sendiri dalam berdoa. Tapi yang kedua kita tidak sendiri dalam bersaksi. Kita tidak sendiri dalam bersaksi Bapak Ibu. Alkitab mengatakan Markus pasal 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Saudara, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita bersaksi, kalau kita hanya memakai pengetahuan, kemampuan, kepintaran kita, kesaksian kita gagal. Itu sebabnya Tuhan berpesan wanti-wanti, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dikuasai oleh kuasa yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Sebab pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam bersaksi, bukan kamu yang berkata-kata, Alkitab bilang, melainkan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memiliki kesaksian yang indah soal ini. Suatu ketika ada pertemuan hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara, senior-senior. Dan saya adalah salah satu yang junior, masih muda, saudara-saudara. Dia berkata begini, Apin, Om minta bantuan sama Apin. Saya bilang bantuan apa? Om punya teman, artinya seusia dengan mereka, senior. Keluarga mereka sedang berantakan. Apin bisa nolong nggak untuk mengkonselingi ya hamba Tuhan senior ini? Saya bilang, kenapa tidak yang senior menasihati yang senior? Saya berkata, lalu mereka berkata, kami sudah berusaha tapi kami gagal. Kami ingin mencoba bagaimana yang muda menyelesaikan masalah ini. Bersaksi, menginjili supaya orang ini bertobat kembali, keluarganya dipulihkan. Saya berkata, oke, saya akan coba. Malam itu saya tidak bisa tidur.
Besoknya kami mau pergi bersaksi. Kak, saya tidak bisa tidur. Teman saya juga saudara-saudara sulit tidur. Apa yang harus kami katakan? Kami orang muda. Sedangkan para hamba-hamba Tuhan saja baru ke rumahnya, di pintu gerbangnya sudah diusir sama istrinya. Karena istrinya kecewa dengan suaminya yang adalah hamba Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan datang ke rumah dia usir, dia tolak. Saudara-saudara. Dan saya tahu pasti kami juga lebih muda, pasti ditolak. Saudara-saudara. Akhirnya saya datang dengan teman saya, hamba Tuhan juga. Saya mengetuk pintunya. Saya berkata, "Tante, selamat sore tante." Lalu dia berkata dari jendela, saudara-saudara. Tidak buka pintu dan tidak buka pintu gerbang. Dari jendela dan berkata, "Om gak ada. Pulang sana." Waduh, saya kaget sekali. Saya berkata begini, "Tante, saya kesini bukan mau ketemu om. Mau ketemu tante." "Untuk apa?" Dia berkata, "Di mulut saya ada satu kalimat yang keluar. Yang saya sendiri tidak tahu itu dari mana. Tetapi yang saya tahu persis dari ayat firman Tuhan ini. Bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Saya berkata begini kepada tante itu. "Tante, saya kesini, Apin kesini, ingin mendengar keluhan tante. Tante curahkan keluhan tante kepada saya. Saya mau mendengar keluhan tante." Saudara, mendadak berubah wajahnya. Lalu dia buka pintu, langsung menuju pintu gerbang, buka pintu gerbangnya. Lalu dia berkata, "Ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk." Saya kaget sekali. Dia suruh saya masuk. Padahal hamba-hamba Tuhan lain ditolak oleh dia. Karena terlalu kecewanya dengan suaminya. Pada saat saya masuk, istri dari hamba Tuhan itu berkata, "Silakan duduk, silakan duduk." Saya duduk. "Saya mau cerita sama kamu." Dia cerita. Hampir 2 jam dia cerita, saudara-saudara. Dia mengeluh. Saya berkata dalam hati, pantas kecewa, pantas marah, pantas sakit hati, pantas benci, pantas pahit. Kenapa? Karena terlalu banyak pergumulan dan sakit hati dari ibu pendeta ini. Saudara-saudara. Setelah itu saya menawarkan, "Tante, saya sudah mendengarkan tante. Tuhan Yesus ada di sini. Dia ingin tante pulih." Nangis dia sejadi-jadinya. "Maukah tante minta ampun sama Tuhan?" Mau, dia nangis sekali. "Maukah tante didoakan?" Mau. Ya, ikuti doa saya. Lalu saya tuntun dalam doa pertobatan. Setelah itu saya mau tuntun dalam doa pemulihan. Mau nggak tante mengampuni suami tante? Mau. Akhirnya mau, saudara-saudara. Lalu dia berkata begini setelah kami selesai konsultasi ya dan pertobatan itu, dia berkata begini, "Besok tante mau ketemu om. Kamu mau antar nggak? Apin mau antar nggak?" Karena dia senior jadi menyebut nama saya saja. "Apin mau antar nggak?" Saya bilang, "Siap, saya mau." Wah, itu jaraknya jauh sekali, saudara-saudara, ratusan kilometer. Tapi saya bersama dengan teman saya janji mau demi pulihnya pelayan Tuhan ini. Di tengah jalan, saudara-saudara, dia bersaksi berkata, "Tahu nggak Pak Apin kenapa Pak Apin boleh masuk ke rumah saya? Karena malamnya saya menangis berdoa. Saya berdoa satu hal saja, Tuhan kirimkan orang supaya saya bisa mencurahkan isi hati saya. Saya tidak mau hidup begini terus. Saya ingin pulih. Saya ingin pulih. Saya ingin pulih. Kirimkan satu orang supaya saya bisa mencurahkan isi hati saya, keluhan dan masalah saya." Dan pada saat kamu berkata, "Tante, saya kesini hanya ingin mendengar keluhan tante." Saya kaget sekali. Dan kamu orangnya yang dikirim Tuhan. Dan Tuhan memulihkan hati tante hari ini. Saya bersyukur sekali, saudara-saudara. Karena pada dasarnya hamba Tuhan, kita sulit berkata-kata yang tepat. Seorang hamba Tuhan sulit berkata-kata atau bersaksi yang tepat. Sulit sekali, saudara-saudara, memenangkan jiwa dengan doktrin, pengetahuan, keilmuan kita. Kita perlu dipimpin Roh Kudus. Tetapi saya memberikan kabar yang indah buat saudara. Bahwa engkau tidak sendiri.
You are not alone. Engkau tidak sendiri dalam bersaksi. Engkau tidak sendiri dalam berdoa. Tetapi dalam bersaksi pun engkau tidak sendiri. Ada Allah yang selalu menyertai saudara. Bila saudara menyadari roh ada dalam diri saudara dan menyertai saudara, tidak perlu takut. Berjalan saja sesuai dengan tuntunannya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu penting sekali. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau tidak sendiri dalam melakukan firman Allah. Engkau tidak sendiri dalam melakukan kehendak Allah. Tidak sendiri. You are not alone. Engkau tidak sendiri. Roh Allah yang menyertai kita, menguatkan dan membimbing kita untuk melakukan kehendak Allah. Yang Alkitab katakan demikian dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu lagi kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajarkan kamu. Demikian juga hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudara-saudara, kita ini hanya daging. Kita ini manusia yang terbuat dari debu. Kita banyak kelemahan untuk melakukan kehendak Allah. Yesus sendiri di tengah-tengah pergumulan Getsemani mencucurkan keringat darah karena sulitnya melakukan kehendak Allah. Tetapi saya tahu kehendak Allah ternyata tidak bisa dilakukan dengan daging ini. Ya, roh memang penurut, tetapi daging sangat lemah. Karena daging sangat lemah, roh itu penurut, roh itu diberikan kepada kita. Dalam bentuk pengurapan kata Alkitab. Pengurapan yang kamu terima daripadaku. Tidak lagi engkau perlu diajar oleh orang lain. Bahkan pengurapannya akan mengajarkan engkau segala sesuatu. Bahkan Alkitab mengatakan dalam kitab Yohanes, roh itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus bukan hanya memimpin kita, tapi mengingatkan kita. Yang Alkitab berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan segala semua yang telah kukatakan kepadamu. Bahkan dalam ayat lain berkata, Roh itu memimpin kamu dalam seluruh kebenaran Allah. Luar biasa. Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran Allah. Saudara tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang mengurapi kita, ada Roh Kudus yang menyertai kita, ada Roh Kudus yang menguatkan kita supaya kita melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Ada Roh Kudus juga yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran Allah. Lengkap sudah. Dia itu bukan hanya menolong, dia bukan hanya menghibur. Dia juga bukan hanya pembela, tetapi dia pemimpin dalam seluruh kebenaran Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi, you are not alone, saudara-saudara. Karena ada Allah yang menyertai saudara untuk dikuatkan melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Karena kehendak Allah tidak bisa dilakukan dengan daging ini. Kehendak Allah perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Karena daging lemah, roh harus memimpin kita untuk melakukan kehendak Allah. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, you are not alone. Kita tidak sendiri. Karena kita punya penolong, kita punya penghibur, kita punya pembela, kita punya pemimpin. Yaitu Roh Kudus yang memimpin kita itu. Saudara-saudara. Yang jelas dalam kehidupan kita, kita tidak sendiri untuk melakukan perkara yang mustahil. Ya, ini yang keempat. Saudara tidak sendiri dalam berdoa. Saudara juga tidak sendiri dalam bersaksi. Saudara tidak sendirian dalam melakukan kehendak Allah. Saudara juga tidak sendiri dalam melakukan perkara yang mustahil. Saudara, ada pekerjaan-pekerjaan besar di dunia ini. Ada pekerjaan-pekerjaan hebat di dunia ini menanti saudara. Ada pekerjaan-pekerjaan yang rasanya mustahil dan tidak mungkin sedang menanti saudara. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kalau bukan Roh Kudus menyertai kita. Karena Roh Kudus menyertai kita, saudara-saudara, kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Petrus yang hanya nelayan bisa berkhotbah
dan 3.000 orang bertobat. Itu sesuatu yang rasanya tidak mungkin. Sebab Petrus bukan orang yang terdidik atau berpendidikan tinggi, tetapi ia dapat melakukan perkara yang besar. Ya, Billy Sunday, pemain bisbol saja, membawa 1 juta jiwa, saudara, kepada Kristus. Kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin. D.L. Moody, seorang yang penuh dengan kuasa, banyak kesembuhan terjadi dan pertobatan. Dia hanya orang biasa yang tidak berpendidikan tinggi, tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Smith Wigglesworth, hanya kelas 4 SD, saudara-saudara, tukang ledeng, tapi membangkitkan 14 orang mati. Bagaimana perkara yang mustahil itu bisa dilakukan? Kalau tidak oleh kuasa Roh Kudus. Rasul-rasul pun demikian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 15 berkata begini. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apa? Apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan mereka sembuh. Mereka sembuh, saudara-saudara. Kena bayangan itu. Orang berkata, dukun pun tidak bisa melakukan hal itu. Paranormal pun tidak bisa melakukan hal itu. Tetapi seorang nelayan bisa melakukan hal itu. Apa yang menyebabkan mereka menjadi orang yang hebat? Bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil. Bisa melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin. Bagaimana caranya? Penuh dengan Roh Kudus. You are not alone. Saudara tidak sendiri. Karena Roh Kudus menyertai saudara. Supaya apa? Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Perkara-perkara yang mustahil. Perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara yang sangat besar. Yang Allah janjikan kepada saudara. Lihat orang-orang seperti Smith Wigglesworth yang saya sebut tadi. Lihat orang-orang seperti William Carey. Hudson Taylor. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itulah yang membuat seseorang menjadi hebat. Hari ini saya berkata, engkau tidak sendiri. Karena ada Roh Kudus sebagai penolongmu. Engkau tidak sendiri karena ada Roh Kudus sebagai pembelamu, sebagai penghiburmu, sebagai pemimpinmu. Dan Roh Kudus itu, saudara-saudara, menolong, menghibur, membela saudara, memimpin saudara. Waktu saudara berdoa, saudara tidak sendiri pada saat engkau berdoa. Engkau juga tidak sendiri saat engkau bersaksi. Engkau juga tidak sendiri saat engkau melakukan kehendak Allah. Dan engkau tidak sendiri saat engkau melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami tidak sendiri. Sebab janji Tuhan berkata, Roh Kudus yang engkau minta kepada Bapa akan menyertai kami selama-lamanya. Sebagai roh kebenaran yang bisa menolong kami, menghibur kami, membela kami, dan memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya kami tidak sendiri di dalam berdoa. Kami juga tidak sendiri dalam bersaksi. Kami tidak sendiri dalam melakukan kehendak Allah. Dan kami tidak sendiri untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang tidak mungkin sekalipun. Engkau menyertai kami. Ini tangan kami Tuhan. Pakai kami di tengah-tengah kesepian kami. Di tengah-tengah pergumulan dan masalah yang besar di era pandemik ini. Pakai kami Tuhan. Pakai jemaat GBI Petojo Tuhan. Supaya setiap kami tidak merasa kesepian, kami tidak merasa sendiri. Karena Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Kami tidak sendiri di dalam berdoa. Kami tidak sendiri dalam bersaksi. Kami tidak sendiri dalam melakukan kehendak Allah. Kami tidak sendiri dalam melakukan perkara-perkara besar. Yang mustahil dan yang tidak mungkin kami bisa lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini hamba berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami banyak pergumulan, Tuhan Engkau beri jalan keluar dan pertolongan. Sertai mereka sehingga mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri karena Roh Allah menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara, saya percaya pagi hari ini kita semua telah diberkati dengan pujian dan firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan tundukkan kepala bersama-sama.
Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini Engkau telah memberkati kami lewat pujian penyembahan dan firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Apin Militia. Kami percaya Engkau akan terus memakainya lebih lagi sehingga urapan-Mu turun dan kemanapun dia melayani, Tuhan sungguh memakainya dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan jemaat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, supaya hari lepas hari kami boleh menerima akan tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Engkau yang memberkati usaha dan pekerjaan kami. Engkau yang terus memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan dan pergumulan kami. Sebab Engkaulah Allah jawaban dari setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sakit. Kami akan melihat bagaimana Engkau akan menurunkan berkat kuasa dan belas kasih-Mu dengan kesembuhan, kesempurnaan, pemulihan, kesehatan yang dari Tuhan. Kami terima Tuhan semua ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan mau memberi persembahan kami, persepuluhan kami. Engkau berkati tangan-tangan yang memberkati lewat transfer. Tuhan kami percaya Engkau akan terus memberkati anak-anak-Mu dalam setiap apa yang menjadi usaha dan pekerjaannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita tetap terus tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara sekalian bersama dengan keluarga pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.